Jadi ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang ngiming-ngiming kita untuk supaya kita melakukan, nyeneng-nyeneng kita supaya kita gelem nglakoni. Tapi oleh ulama salaf tidak dilakukan, maka tidak berarti kemudian kita nggak boleh melakukan. Lalapo kok cuman dawuh tapi gak dilakukan, sebagaimana tadi saya sampaikan, mungkin ada udzur untuk tidak dilakukan, atau mungkin melakukan sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, hadirin hadirat yang telah hadir, yang juga saya hormati, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat hidayah maunah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, pada sore ini kita bisa datang di tempat ini untuk bersama-sama mengaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dilaksanakan oleh BC Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan pengajian ini manfaat untuk kita semuanya. Selawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari, salat tarawih dan qiyamul lail di malam hari, dan tentunya jangan sampai lupa kalau bisa di bulan Ramadan ini Al-Qur'an kita khatamkan. Yang mana selama ini barangkali nggak mesti 1 tahun kita khatam, bahkan bisa jadi nggak tahu diwojo. Bulan Ramadan kita baca, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita bisa menghatamkan Al-Quran. Allahumma amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, karena itu harus kita muliakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang utama adalah puasa. Puasa ini ibadah yang istimewa. Saking istimewanya sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Allah dawuh yang bunyinya kullu amal ibni Adam lah, semua amal ibnu Adam adalah milik anak putu Adam itu sendiri, ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, kalau puasa itu adalah milik saya. Puasa yang disebutkan Allah kepada Allah tunuh-tunuh nek kapan poso iku ibadah yang utama, sehingga Allah dawuh wa ana azibih, yang memberi pahala ibadah puasa saya sendiri. Tentunya kalau ibadah puasa itu Allah sendiri yang memberi pahala, tentunya tidak ternilai berapa pahalanya ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan sebagaimana puasa yang dilakukan oleh Al-Khawas, minimal seperti itu. Syukur-syukur bisa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawasul Khawas. Puasa itu kan dibagi jadi 3, satu saumul awam, saumul khawas, saumu khawasil khawas. Puasane wong umum itu ya pokoknya gak mangan, gak ngombe mulai fajar sampai surup. Ada
pun kebiasaan yang mungkin kebiasaan jelek masih sering dilakukan. Adapun puasanya orang khawas itu adalah di samping tidak makan, tidak minum, juga menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lesan, menjaga anggota tubuh kita jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minimal puasa kita bisa seperti itu. Syukur-syukur bisa seperti khawasul khawas, di samping tidak makan, tidak minum, menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan, hati kita jaga untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para hadirin, iku muqaddimah yang mesti harus saya sampaikan sehubungan dengan bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, bisa menjadikan kita manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sakniki ngaji terusane kita Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, nerusaken ngajine Kiai Jamzuri yang kemarin, ngeten nggih. Hanya ada waktu setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila hadrati arwahi sadatina wa mawalina wa aimatina wa ila arwahi aimatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila hadrati muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama hadrati Syekh Basim Asyari wa mu'allif hadal kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah wa ila hadrati Mbah Wahab Hasbullah wa ila hadrati Mbah Bisri Samsuri wa man intasaba ilaihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Liridaillahi ta'ala wa ila hadrati man hadha fi hadzal majlis nafa'allahu ulumahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita nerangaken masalah bid'ah. Deretane keterangan masalah sunnah lan bid'ah. Wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayakuna bid'atan wala matmuman wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadikhin la yasihu ayakuna sunnatan wala mahmudan wa ma athbatu aslahu lam yarid anhum fi'luhu wa qala malikun bid'atun ay dzalika bid'atun li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi wa qala Syafi'i laisa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi salafu li'anna tarkahum lil amali bihi qad yakun li udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu. Waqad waqa'a lan teman-teman tumiba min qawaidihim saking pira-pira ya Allah kaidahe ulama apa annama sak temene barang amila kang lakoni bihi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf wa tabi'ahum lan manut ing salaf sapa al-khalafu ulama khalaf iku layasihu
ora sah apa ayakuna entono apa ma'amila bihi salaf iku bid'atan bid'ah wala madmuman lan ora sah apa yen ono apa ma iku diwodo wa malan utawi barang tarakuhu kang ninggalaken sapa ulama salaf ing ma bikuli wajin kelawan saben-saben dalil wadhihin kang jelas bigulasi khurasa apa yakun entono apa ma iku sunatan diarani sunnah wala mahmudan lan ora sah apa yen ono iku kena den puji wa malan utawi barang azbatu utawa ajaran utawa amalan kang netepaken sapa ulama salaf aslahu ing hukume emah alam yarid khali ora tumeka anhum saking ulama salaf apa fi'luhu nglakoni emah faqala mongko dawuh sapa Malik bin Imam Malik bid'atun aidzalika utai mengkono-mengkono ma iku bid'ah li'annahum karana sak temene ya Allah ulama salaf iku lam yatrukuhu ora ninggalaken sapa salaf ing ma illa li amrin angin krana ana perkara indam ing dalem mungguhe salaf ing dalem ma qala lan dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa ma ora ana iku bid'atin kelawan bid'ah wa ilam ya'mal khalis senajan ora nglakoni ora praktekno ora ngamalno bihi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf di anna tarkahum karena sak temene oleh ninggal salaf lil amali maring nglakoni bihi kelawan ma iku qad yakunu terkadang ana apa tarkuhum ana iku liudrin karena ana udur koma kang jumeneng apa udur bihim kelawan salaf fil waqti dalam waktu awli mau ta krana barang wa kang utawi ma iku afdhalul luwi utama minhu ya Allah tinimbang ya Allah amal walah kamu ila akhirih. Para hadirin yang saya muliakan, para pemirsa sekalian yang juga saya muliakan, ada kaidah dari ulama. Sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh ulama salaf, ajaran yang dilakukan oleh ulama salaf, amaliyah yang dilakukan oleh ulama salaf, dan diikuti oleh ulama khalaf, maka tidak bisa itu kemudian kita katakan bid'ah dan tidak bisa kita cela-cela, kita hujat segala macam. Sebelumnya perlu saya sampaikan perbedaan antara ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf itu adalah orang-orang yang hidup sebelum 300 tahun sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi mereka dinamakan ulama salaf, yang terdiri daripada para nabi, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Sehingga mujtahid 4 yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu adalah termasuk ulama salaf. Karena terakhir ulama mujtahid yang bernama Imam Hanafi itu wafat pada tahun 242 Hijriah kalau nggak salah. Itulah ulama salaf dan manusia terbaik karena dibimbing langsung oleh tangan mulia yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekali lagi ulama salaf itu adalah orang-orang yang hidup pada 300 tahun sebelum Hijriah, yaitu para nabi, para sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Setelah 300 tahun setelah Hijriah baru dinamakan ulama khalaf. Ada yang mengatakan 400 tahun sebelum Hijriah itu ulama salaf, 400 tahun setelah Hijriah baru dikatakan ulama khalaf. Bahkan ada yang mengatakan 500 tahun sebelum
Hijriah itu ulama salaf, dan 500 tahun setelahnya Hijriah itu ulama khalaf. Ada kaidah dari para ulama, apapun atau ajaran, ya, kegiatan yang dilakukan oleh ulama salaf, para tabi'in atau para sahabat, dan diikuti oleh ulama khalaf, yaitu ulama-ulama yang hidup setelah 300 tahun setelah Hijriah, itu tidak bisa itu kemudian kita katakan bid'ah, ya, dan tidak bisa kita cela-cela. Siapa yang melakukan itu bid'ah, siapa yang melakukan itu masuk neraka, tidak bisa. Adapun apabila tidak dilakukan oleh ulama salaf karena ada dalil yang jelas, itu pun juga tidak bisa kita katakan itu sunnah, dan juga tidak bisa kita puja-puja atau kita ikuti. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh ulama salaf dan diteruskan oleh ulama khalaf, tidak bisa kita katakan bid'ah, dan tidak bisa kita cela, tidak bisa kita katakan salah. Adapun apabila tidak dilakukan oleh mereka, yaitu ulama salaf, tidak dilakukan oleh ulama khalaf dengan dalil yang jelas, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai sunnah, dan juga tidak bisa kita ikuti. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu. Ajaran, kegiatan, amaliyah yang hukumnya sudah ditetapkan oleh ulama salaf, yang diikuti oleh ulama khalaf, walaupun itu ajaran atau kegiatan atau amaliyah, tapi tidak dilakukan oleh mereka, ya, tidak dipraktekkan oleh ulama salaf, tapi hukumnya telah ditetapkan walaupun toh tidak dilakukan. Ini menurut Imam Malik adalah bid'ah. Ditetapkan hukumnya tapi tidak dilakukan oleh ulama salaf, tidak dilakukan oleh ulama khalaf, oleh Imam Malik dikatakan itu bid'ah. Kenapa oleh Imam Malik dikatakan bid'ah? Karena tidak dilakukannya oleh ulama salaf, tidak dilakukannya oleh ulama khalaf, itu adalah karena ada sesuatu yang mungkin dianggap kurang pas, sehingga itu dikatakan bid'ah karena tidak dilakukan oleh mereka. Itu menurut Imam Malik. Sekarang menurut Imam Syafi'i bagaimana? Nah ini yang kadang-kadang apa yang kita lakukan dihujat dan dikatakan bid'ah, dan kalau bid'ah adalah sesat, dan kalau sesat adalah masuk neraka. Padahal menurut Imam Syafi'i sama sekali bukan bid'ah, walaupun toh tidak dilakukan oleh ulama salaf, sementara hukumnya sudah ditetapkan oleh ulama salaf bahwasanya itu benar, tapi tidak dilakukan. Jadi tidak dilakukannya oleh ulama salaf itu tidak kemudian langsung didis itu berarti bid'ah. Sebab bisa jadi tidak dilakukannya oleh ulama salaf tapi ditetapkan hukumnya oleh ulama salaf, itu adalah karena ada udzur. Atau tidak dilakukannya karena melakukan sesuatu yang menurut mereka sesuatu itu lebih baik. Dengan demikian maka apapun yang tidak dilakukan oleh ulama salaf itu adalah nabi, sahabat, tabi'in, tidak mesti itu bisa dikatakan bid'ah. Sebab tidak dilakukannya oleh mereka, oleh beliau, tidak berarti itu kemudian salah. Bisa jadi tidak dilakukannya karena ada udzur, atau tidak dilakukannya tidak berarti itu salah, tapi memilih melakukan sesuatu yang lebih utama. Wal ahkam ma'khudatun minasyari'. Semua hukum itu diambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah ditetapkan.
Makanya ulama salaf itu adalah orang-orang terbaik, itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, karena mereka telah dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau ada sesuatu, ada masalah, itu ditanyakan kepada Rasulullah langsung. Tapi tidak berarti kemudian pada saat ada Rasulullah tidak ada perselisihan. Kadang-kadang ada perselisihan. Dan perselisihannya para sahabat yang ada pada zaman Rasulullah, Rasulullah tidak kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Sebagaimana yang terjadi pada saat Rasulullah menyuruh para sahabat setelah pulang dari perang Khandaq, yang mana Rasulullah bersabda, la yusalliyan ahadun al-asra ila fi bani Quraidah. Nanti di belakang diterangkan, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabat, ada yang sholat di Bani Quraidah karena ngugemi dawuh Kanjeng Nabi, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang sholat di jalan tidak menunggu sampai di Bani Quraidah. Berarti apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW secara tekstual tidak dilakukan oleh sebagian sahabat. Sebab tidak dilakukan di Bani Quraidah, tapi dilakukan di jalan. Dan nanti diterangkan, wahdalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala subhatun. Wa qala Malik bid'ah wa qala Syafi'i laisa bibid'ah. Amalan yang tidak ada dalil sunnahnya, akan tapi tidak ada sesuatu yang menjadikan itu subhat, tidak ada sesuatu yang melarang. Ini ulama berselisih pendapat. Menurut Imam Malik itu bid'ah karena tidak ada dasar sunnah, karena tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh Imam Malik dikatakan itu bid'ah. Sementara menurut Imam Syafi'i tidak dikatakan bid'ah, walaupun toh tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi tidak ada yang menentang, tidak ada dalil syara' yang menentang, tidak ada subhat, maka oleh Imam Syafi'i bukan bid'ah itu namanya. Apa dasar daripada Imam Syafi'i kok mengatakan itu bukan bid'ah? Adalah satu hadis yang berbunyi, ma taraktuhu lakum fa huwa afun. Apa yang tidak saya lakukan kemudian kamu lakukan, asal tidak bertentangan dengan syara', asal tidak ada subhat, maka saya maaf, nggak apa-apa kamu lakukan. Wa ala hadza ikhtilafun fi darbil idara wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'a. Maka dari sinilah ada satu prinsip yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang berbeda pendapat tentang mengadakan perkumpulan untuk bersama-sama berzikir. Mengadakan perkumpulan untuk bersama-sama berzikir dan mengeraskan suara. Untuk mengadakan perkumpulan untuk membaca istighosah bersama atau doa bersama. Dari keterangan tadilah maka timbul perselisihan. Ada yang mengatakan zikir bersama itu bid'ah. Padahal ada targhib, ada keterangan yang memperbolehkan zikir bersama, yang mungkin tidak dilakukan oleh ulama salaf karena sesuatu hal. Sehingga sebagaimana keterangan saya tadi, walaupun toh tidak dilakukan oleh ulama salaf karena sesuatu hal, tidak berarti kemudian kita tidak boleh melakukan. Karena yang tidak dilakukan oleh Rasulullah apabila kamu lakukan,
asal tidak ada mu'arid dan tidak ada subhah, saya maaf untuk bisa kamu lakukan. It warada fil hadis targhibu fihi wa lam yarid ali salafi fi'luhu. Jadi ada hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngiming-ngiming kita untuk supaya kita melakukan, nyeneng-nyeneng kita supaya kita gelem nglakoni. Tapi oleh ulama salaf tidak dilakukan, maka tidak berarti kemudian kita nggak boleh melakukan. Lalapo kok cuman dawuh tapi gak dilakukan, sebagaimana tadi saya sampaikan, mungkin ada udzur untuk tidak dilakukan, atau mungkin melakukan sesuatu yang lebih baik. Apalagi diterangkan di dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, yang berbunyi inna raf'as sauti bidzikri, mengeraskan suara dengan zikir, hina yansarifu an-nasu minal maktubah, setelah selesai dari salat maktubah, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kan pernah dilakukan. Ada yang mengatakan tidak pernah dilakukan berdasarkan satu hadis riwayat Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berdua datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla, tidaklah duduk-duduk beberapa manusia yang berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, kejaba dikupengi para malaikat, wa ghasyahumur rahmah, kejaba dibrui rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, lan kejaba sakinah diturunno karo Gusti Allah, adzarkumullah fi man indahu, dan sebut-sebut nama mereka oleh Allah kepada para malaikat. Walaupun toh mungkin tidak dilakukan oleh ulama salaf ini keterangan karena sesuatu hal, tapi tidak berarti karena tidak dilakukan kemudian kita tidak boleh melakukan. Nggak apa-apa kita melakukan. It warada fil hadisi targhibu fihi, mengadakan bacaan zikir bersama-sama dan mengeraskan suara, mengadakan doa bersama seperti istighosah dan lain sebagainya. Itu ada hadis yang menganjurkan, walaupun toh tidak dilakukan oleh ulama salaf. Sehingga yang tidak dilakukan oleh ulama salaf tapi didhawuhno, tidak berarti kemudian kita katakan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Karena itu summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimuqabilihi li hukmihi bima addahu ilaihi istihaduhu alladhi la yajuzu ta'dihi. Kita tidak boleh mudah untuk membid'ahkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Mereka pun juga mestinya jangan membid'ahkan kita sementara kita melakukan yang mereka tidak melakukan. Sebab kalau itu kita biarkan, akan terjadi saling bid'ah, membid'ahkan satu dengan yang lain, membatalkan pendapatnya orang lain atau amalnya orang lain. Kalau sampai seperti itu, ayo gak rukun malian. Walau kila bidzalika, ini lalamun den ucapaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono butlani muqabilihi, la adda mongko yektene nekaaken apa kil ila tabdi'il ummati maring ngarani bid'ah ing umat kuliah yos kabehane umat. Dengan demikian para hadirin sekalian, kita meyakini apa yang sudah kita lakukan, walaupun toh kadang-kadang mereka menghujat kita dengan
kata-kata bid'ah dan bid'ah itu adalah dhalalah dan dhalalah itu adalah finnar, maka kita tahu bahwasanya apa yang tidak dilakukan oleh ulama salaf tidak berarti kemudian kita tidak bisa dan tidak boleh melakukan, karena apa yang tidak dilakukan oleh ulama salaf itu tidak berarti kemudian itu bid'ah. Lah kenapa tidak dilakukan? Liudrin mungkin atau lima fi afdal, karena melakukan sesuatu yang menurut ulama salaf ada yang lebih baik. Wa qad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mustahidil furu' ma addahu ilaihi istihaduhu. Telah diketahui bahwasanya hukum Allah yang atas dasar istihadnya para ulama mustahid yang mengistihadi masalah furu'iyah, itu istihadnya mesti benar. Walaupun toh kita mengatakan yang benar itu satu, apalagi kita mengatakan semuanya benar. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabat di saat para sahabat pulang dari perang Ahzab atau perang Khandaq. Apa kata beliau Rasulullah kepada para sahabat? La yusalliyanna, ojo salat temen sapa hadun wong siji al asra ing asar illa fi Bani Quraidah, ta'angi ing dalem Bani Quraidah. Satu suku atau satu kampung yang ada di Madinah, kampungnya orang Yahudi. Kata Nabi, wahai para sahabat, silahkan kamu berangkat, tapi pesan saya jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Secara tekstual Rasulullah melarang para sahabat sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat berangkat, ternyata di tengah perjalanan datanglah waktu asar. Tidak ada yang berani untuk melaksanakan sholat asar karena belum sampai di Bani Quraidah. Tapi ternyata belum sampai di Bani Quraidah, waktu asar mau habis. Gimana ini kalau kita nggak sholat asar, kehabisan waktu asar, sementara Rasulullah melarang kita sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka terjadilah perselisihan antara sahabat satu dengan yang lain, sehingga ada yang bergegas sholat asar di jalan, tidak menunggu sampai di Bani Quraidah. Ada yang tidak berani sholat asar kalau tidak di Bani Quraidah. Terjadilah dua kelompok sahabat, yang satu sholat di jalan, berarti secara tekstual melanggar larangannya Rasulullah. Yang satu tidak sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Dan yang sholat di Bani Quraidah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah kedua kelompok ini melaksanakan sholat asar, ada yang di jalan secara tekstual tidak mengikuti apa yang didhawuhkan sama Rasulullah. Yang satu sholat di Bani Quraidah karena mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini? Ada dua kelompok, yang satu sholat di jalan tidak mengikuti panjenengan, yang satu sholat di Bani Quraidah. Apa kata Rasulullah? Kalian hebat. Rasulullah dilapori seperti itu tidak marah, kamu tidak ikut pada perintah saya, tidak. Rasulullah senyum dan Rasulullah malah memuja kedua kelompok ini, ngelem kedua kelompok ini. Kamu telah menggunakan kecerdasan kamu. Yang sholat di jalan dengan dalil sholat suruh tergesa-gesa, artinya sholat konagi-agi. Ayul a'mal afdal as-salatu ala waktiha. Amal yang lebih baik adalah sholat di awal waktu. Maka kelompok ini agak-agak sholat, ojo sampai terlalu akhir. Kemudian kelompok yang kedua mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah. Setelah kedua kelompok ini lapor kepada Rasulullah, Rasulullah tidak kemudian menyalahkan yang satu, menyalahkan yang lain, membenarkan yang lain, tapi kedua-duanya disenyumi dan dielem karu-karune, karena kedua-duanya telah menggunakan kecerdasan pikiran untuk istihad.
Dengan demikian maka mujtahid itu kalau salah dapat pahala 1, kalau benar pahala 2. Artinya nggak ada yang salah, begitulah kayaknya. Fadrakahumul asru fit thariq. Setelah Rasulullah dawuh seperti itu, kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata datanglah waktu asar sementara mereka belum sampai di Bani Quraidah. Faqala ba'dhum umirna bil ajalah. Gimana, mari kita sholat, kita akan diperintah untuk tergesa-gesa, untuk agak-agak sholat, jangan ditunda-tunda. Wasallu fit thariq, mereka kemudian sholat di jalan. Secara tekstual berarti kelompok ini tidak mengikuti perintah Rasulullah. Mestinya ngono ya dilokno karo Kanjeng Nabi, tapi enggak dilokno gitu. Sehingga kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang secara tekstual tidak ada, jangan kemudian dikatakan itu bid'ah dan salah, sesat, neraka dan lain sebagainya. Wa qala akharuna, kemudian kelompok sahabat yang lain, umirna bisolati hunaka fa akharu. Loh, jangan sholat di sini, kita kan diperintah Rasulullah untuk sholat di Bani Quraidah, maka ditundalah itu sholat asar. Walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidi minhum. Setelah mereka lapor kepada Rasulullah, Rasulullah tidak abah, tidak mencela, tidak mencemooh, orang ngelokno, malah senyum. Dan Rasulullah dawuh mereka cerdas telah menggunakan pikirannya untuk beristihad. Jadi kedua sahabat ini istihad, karo-karo ini nggak ngawur. Apalagi sahabat yang hidup di zaman Rasulullah adalah kelompok manusia terbaik. Fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minas syari'. Dari sinilah maka dibenarkan kita melakukan ibadah atas dasar kefahaman kita. Dengan demikian maka tidak bisa kemudian dikatakan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi bima fuhima minasari ini ya yang faham adalah orang-orang yang ilmunya cukup. Jangan kemudian aku punya kefahaman seperti ini belum cukup, ilmu kita sama sekali nggak cukup. Ya. Yang pada hakikatnya istihad itu masih dibuka sebetulnya, akan tetapi tidak mungkin ada orang yang selevel dengan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Hanafi, Hambali, sehingga ya, pada akhirnya sudah tidak bisa dibuka lagi kayak seperti itu. Sapa sing iso kaya Imam Syafi'i, sapa sing iso kaya Imam Hanafi, Hambali lan Maliki. Fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minas syari' idza lam yakun an hawa. Kalau tidak didasari atas hawa nafsu. Kalau didasari atas hawa nafsu, otomatis tidak dibenarkan. Al-mizanul tsalis ila akhirih. Mudah-mudahan pengajian yang sedikit bisa membawa ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ithmin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Allahumma qina bima razaqtana wa barik lana fi ma ataitana wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana min ghabi khair. Allahumma aghsib qalbana min al-ghaflati wa 'alimna ma lam nakun na'lam. La ilaha illa huwa la ma'budu siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.